Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Wulandari, guru biologi dari SMA Negeri 11 Garut, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Galuh, program studi pendidikan biologi tahun 2022. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada materi sistem ekspresi, submateri sistem urinaria pada manusia. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kamu masih loyo? Masih loyo? Semangat paginya mana? Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah ya. Masih semangat semuanya ya. KM mana KM? Nah, silahkan pimpin dulu doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum belajar, untuk meningkatkan nasionalisme kita nyanyikan dulu salah satu lagu nasional. Siapa yang mau mimpin ke depan? Silakan. Sakit. Ayo, kita doakan ya supaya Azmi sama Rija diberikan kesembuhan dan bisa. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran hari ini, Ibu mau flashback dulu ke belakang. Masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Masih. Apa? Sistem ekspresi. Sistem ekspresi. Sistem ekspresi itu apa sih? Cum. Oke, Vanessa. Sistem ekspresi itu adalah sebuah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Jadi dari tadi yang disampaikan sama Vanessa, sama Teguh dan Naila, kita membahas tentang ekspresi ya. Yang dibahas kemarin paru-paru mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Kemudian dalam bentuk garam batu. Selain itu kita sudah bahas tentang struktur ginjal, tapi bioproses yang terjadi dalam ginjal belum kita bahaskan ya. Where there is no struggle, there is no strength. Ini kata Ofra. Tahu Ofra kan? Tahu. Ya. Artinya jika tidak ada kesulitan, maka tidak akan ada kekuatan. Ya, jadi ini harus ditanamkan dalam tubuh kita nih, dalam pikiran kita, bahwa kekuatan itu muncul setelah kita menemui kesulitan. Paham artinya ya? Nah, jadi ini calon-calon generasi muda yang akan datang harus mampu mengasah problem solvingnya supaya kita bisa bertahan dan bisa mengembangkan potensi diri kita. Oke ya? Sukses ya buat kalian ya. Amin. Ya. Nah sekarang kita pretest terlebih dahulu untuk menguji pemahaman
selanjutnya ya. Nah, silahkan, ini linknya Ibu sudah share di WA group, silahkan dicek. Sudah ada? Sudah ada. Nah, kalau sudah ada, silahkan dikerjakan. Sudah selesai ya? Sudah. Kita lihat hasilnya, kita bandingkan dengan post-test setelah pembelajaran hari ini. Dari yang tadi disampaikan di persepsi, kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini, yaitu tentang menganalisa hubungan antara struktur penyusun organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi manusia, terutama sistem urinaria yang sebelumnya kan sudah dibahas. Nah, materi hari ini yaitu tentang proses pembentukan urin, ya. Kita bicara tentang bioproses yang terjadi di ginjal, kemudian gangguan yang bisa terjadi di dalamnya, serta teknologi yang bisa atau mampu mengatasi gangguan atau kelainan dari sistem ekskresi tersebut, ya, khususnya masalah urinaria. Oke ya, dari materi yang akan disampaikan hari ini, jadi pembelajaran hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok ya, dan membuat sebuah proyek tentang, nanti tugasnya ada di LKPD ya, jadi tentang upaya menjaga kesehatan sistem urinaria ya. Penilaiannya tentu saja ada penilaian pengetahuan, keterampilan ya, kekompakan kamu dalam kolaborasi dan presentasi, dan juga penilaian sikap. Nah, sekarang perhatikan dulu sini. Ini kira-kira ada gambar apa? Gambar ginjal ya. Ginjalnya nama nggak? Ada apa? Ada batunya. Ada batu-batuan. Batu di ginjal. Itu keadaan yang normal atau tidak normal? Oke ya. Jadi kita akan membahas kenapa sih bisa ada batu di ginjal gitu ya. Tapi sebelumnya, kita pelajari dulu materi ini ya. Nah, kalian tonton dulu. Nah, sebentar. Nah, ini materinya Ibu tayangkan berupa video. Tapi kalau misalkan kalian kurang paham di video ini, Ibu sudah sampaikan linknya di WA group ya, di Classroom juga ada, yang PPT dalam bentuk Anyflip ya. Jadi video juga ada, PPT juga ada. Jadi silahkan kalian eksplorasi yang mana benar-benar mampu dimulai. Oke, silahkan ditonton dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat belajar ya. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas sistem ekskresi, terutama sistem urinaria yang bisa terjadi pada filtrasi, yang kedua tahapan reabsorpsi, dan yang ketiga tahapan augmentasi. Filtrasi terjadi di glomerulus. Pada saat darah melewati glomerulus, tepatnya pada kapsula Bowman, darah yang mengandung air, garam, urea, glukosa, dan zat organik lainnya akan melewati saluran glomerulus, kemudian
akan terfiltrat. Untuk yang bermolekul besar seperti protein dan sel darah merah, mereka akan kembali ke dalam darah. Gue jelasin dulu. Proses pembentukan urin tadi secara garis besar ada 3 kan ya. Ada apa? Filtrasi, reabsorpsi, dokumentasi. Filtrasi itu terjadi di mana tadi? Di glomerulus ya. Nah, glomerulus itu ibaratkan saringan santan. Di rumah ada saringan santan kan ya? Ada. Saringan santan itu kan apa ya? Saringannya sangat tipis ya. Terus fungsi giginya adalah untuk menyaring darah. Kalau darah itu diibaratkan cairan santan ya. Ketika kita menyaring santan, kira-kira yang lolos apa? Ya, air santannya. Tapi kelapanya yang bermolekul lebih besar itu akan mengendap di saringan ya. Nah, ibaratkan glomerulus gitu. Darah yang mengalir melalui glomerulus itu zat-zat yang partikelnya kecil seperti misalkan air ya, kemudian tadi ada urea, ada gula, itu akan lolos melalui saringan. Tetapi yang bermolekul besar seperti apa tadi? Ada sel darah merah, terus ada protein, itu harusnya terdiam di atas saringan sehingga nanti akan dikembalikan lagi ke dalam darah. Paham ya? Paham. Kebayang nggak misalkan kalau saringan itu ada yang rusak atau sobek? Bayang. Jadinya yang partikel besar nanti akan lolos Masuk. Itu bisa menyebabkan enggak? Oke, kita lanjut dulu materinya ya. Sedangkan hasil saringan Oke ya. Nah, sekarang tadi kan sudah disampaikan sama Ibu ya. Sekarang tugas kamu adalah duduk berkelompok. Nah, ini karena KPD-nya dikerjakan secara kelompok. Kan minggu kemarin sudah bilang ya bahwa alat dan bahan yang akan diperlukan untuk pertemuan selanjutnya dibawa kan? Bawa. Silakan duduknya berkelompok. Sudah? Sudah? Oke. So, duduk dulu. Oke. Sudah nyaman duduknya? Sudah. Sudah nyaman. Nah, ibu bagikan LKPD-nya. Sudah kebayang membuat apa? Sudah. Membuat apa? Kelompok Nefron membuat apa? Oh, kayaknya mau bikin poster digital. Poster digital. Oke, ini kelompok apa? Mana tuh? Kapsula Boma mau bikin apa? Rencana mau bikin Video. Ini satu lagi kelompok apa? glomerulus. Glomerulus membuat apa? Poster digital. Poster digital. Oke. Ini untuk memudahkan pekerjaan kalian supaya ibu bisa mengontrol. Ini ada tablet sekolah ya. Kita pakai akun yang ada di sini. Jadi perkembangan kalian bisa ibu tampilkan di depan. Oke ya? Paham ya? Yang butuh tablet kira-kira kelompok mana aja? Nah, ini kan LKPD-nya sudah diterima kan ya? Nah, kita sepakati dulu. Kira-kira selesai nggak 1 jam pelajaran? Insya Allah. Bisa? Salam. Kita coba dulu ya. 1 jam pelajaran. Kalau sudah selesai, nanti presentasi perwakilan atau semuanya aja ya. Semuanya ke depan. Nggak usah perwakilan kelompoknya. Semuanya ke depan. Nanti teman-teman yang lain boleh saling memberikan tanggapan positif atau pertanyaan ya. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang merasa kesulitan nanti boleh minta tolong ke ibu ya. Ada template-nya. Tentang apa nih, Cing? Ini masalahnya apa nih? Kalau tentang apa?
menjadi ginjal dengan cara yang pertama itu perbanyak minum air putih, terus ada rutin berolahraga, makan makanan yang bergizi, hindari rokok, dan cek fungsi ginjal secara berkala. Udah gitu aja. Jadi ada berapa cara atau udah beres? Udah Bu. Dah, oke. Coba sini lihat dulu. Cara bisa menjaga kesehatan ginjal. apa aja buat kelihatan. Rajin beraktivitas fisik dan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Terus tidak mengonsumsi obat anti nyeri dalam jangka panjang, menjaga kadar gula tetap normal dan menjaga tekanan darah tetap normal. Terus minum air putih 8 sampai 10 gelas per hari. Juga memeriksa kesehatan ginjal secara berkala. Lalu tidak merokok dan menjaga berat badan ideal. Siap ya, siap ke Ya, depan. siap Bu. Oke, Naswa. Halo. Hai. Sudah siap presentasi? Siap. Ya. Nah, kalau presentasi aturan mainnya, teman kamu di depan, kamu memperhatikan ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau memberikan tanggapan positif, ya. Kita gunakan skin aja ya. Biar adil ya. Nah, oke. Kita tunggu yang keluar siapa? Kami sudah mau Oke, silahkan keluar. Yang pertama ini mengkonsumsi air. Ya, kami di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang yang ada dalam artikel yang sudah ada di RKPD. Ya, oke. Jadi dalam artikel ini wanita tersebut mengalami gagal ginjal kronis dan harus cuci darah rutin setiap hari. Gejala awal yang dirasakan wanita tersebut awalnya hanya mual, muntah, kesemutan di seluruh badan, Kalau perhatikan yang lainnya ke depan. dan daerah wajah agak bengkak. Ya. Hal ini terjadi karena kebiasaan jarang minum air putih. Oleh karena itu, untuk mencegah penyakit tersebut yaitu harus mengonsumsi cukup air putih. Selain itu juga olahraga teratur, mengkonsumsi makanan yang bergizi, hindari rokok dan alkohol, kontrol gula darah dan cek fungsi ginjal secara berkala. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang akan menjelaskan secara detail bagaimana cara menjaga ginjal dengan sehat melalui fase digital. Tips menjaga kesehatan ginjal. Nah, kenapa sih kita harus menjaga kesehatan ginjal kita? Tentu kita perlu memelihara kesehatan ginjal sejak dini agar tubuh bisa menyaring dan membuang limbah dengan baik dan menghasilkan hormon untuk membantu tubuh berfungsi dengan baik. Nah, terus di sini saya juga akan menjelaskan secara detail yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kan ini di sini ada ginjal terus sedang memegang sayuran. Nah, saya akan menjelaskan secara detailnya. Jadi dari sini tuh kita teh harus menjaga pola makan kita. Sebagian besar masalah ginjal ternyata berawal dari tekanan darah tinggi dan diabetes. Maka itu pastikan tekanan darah dan kadar gula kamu tetap normal setiap hari. Nah, caranya jaga pola makan kamu dengan memperbanyak sayur, buah, dan biji-bijian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berhenti merokok. Zat-zat racun dari rokok yang masuk ke dalam tubuh dapat menghambat aliran darah. Akibatnya, jantung harus bekerja ekstra untuk memompa darah dan menyebabkan hipertensi. Lagi-lagi hipertensi adalah penyebab sakit ginjal yang paling umum. Karena itu, sebaiknya berhentilah merokok segera mungkin untuk menjaga kesehatan ginjal kamu.
vitamin penurun darah tinggi, Anda harus benar-benar memperhatikan setiap dosis vitamin, obat medis maupun obat herbal yang dikonsumsi. Hati-hati minum obat melebihi dosis bisa membahayakan ginjal Anda. Beberapa obat pereda nyeri seperti ibuprofen dan naproxen ternyata dapat memicu kerusakan ginjal. Jika dikonsumsi dalam waktu yang lama, maka itu konsultasikan dulu ke dokter sebelum Anda minum obat jenis apapun. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan ginjal. Penyebab sirosis hati, tidak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan ginjal sedini mungkin terlebih. Anda punya diabetes atau hipertensi yang berisiko terkena sakit ginjal, dokter biasanya akan melakukan serangkaian tes untuk mengukur kerusakan fungsi ginjal, mulai dari tes GFR, tes darah, hingga tes urin. Sekian pembahasan yang bisa kami sampaikan mengenai cara menjaga ginjal. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Silakan kepada Naswa. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Naswa Natanisa. Saya ingin bertanya, dari poster manual tersebut ada poin yang banyak makan makanan yang asin dapat menimbulkan penyakit ginjal. Kenapa banyak makan makanan asin dapat menyebabkan penyakit ginjal tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Naswa. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Mengapa banyak mengonsumsi makanan garam bisa menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal? Hal tersebut karena banyak mengonsumsi garam bisa menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi atau terjadi hipertensi. Ketika pembuluh darah menjadi rusak, nefron yang menyaring darah tidak menerima oksigen dan nutrisi yang mereka butuhkan agar berfungsi dengan baik. Jadi, ketika kita mengonsumsi garam yang terlalu banyak bisa menyebabkan hipertensi, dan itu juga akan berakibat untuk menyebabkan kerusakan ginjal. Ya, bagaimana? Maka cukup. Terima kasih. Mungkin pertanyaannya dibatasi aja satu ya, karena teman-teman yang lain juga belum presentasi. Oke, silakan ditutup. Sekian penjelasan kami. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pembentukan urin itu ada 3, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Serta faktor yang mempengaruhi pembentukan urin adalah hormon ADH, suhu, jumlah air yang diminum, dan alkohol. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman. Nah, selain yang tadi disebutkan oleh Vanessa, ada lagi yang mau menambahkan? Silahkan Teguh. Ada beberapa gangguan yang terjadi pada sistem uriner kita. Yang pertama dari dalam ginjal atau ginjal, bocor ginjal, infeksi pada saluran kemih, dan yang terakhir ada diabetes, glukosaria, proteinuria. Oke, lengkap sekali. Tepuk tangan dulu. Kami lagi? Ya, silakan Nashwa. Dari yang saya lihat ada juga upaya dari Indonesia penyakit ginjal. Pertama banyak mengonsumsi air, terus hindari makanan yang manis ataupun yang asin. Yang ketiga jangan merokok. Lalu menjaga tensi darah, semangat, dan gula. Oke, pembelajaran hari ini ya, kita sudah mempelajari bagaimana urin itu bisa terbentuk ya. Di urin itu terbentuk dari darah yang disaring oleh ginjal ya. Proses pembentukan urin itu ada 3 seperti yang tadi diungkapkan Vanessa. 1, filtrasi ya, yang terjadi di glomerulus pada kapsula Bowman. Yang kedua ada absorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Proses pembentukan urin itu dipengaruhi oleh faktor dalam dan faktor luar tubuh kita ya. Kalau di dalam tubuh kita tadi ada apa? Hormon ya, dan juga saraf yang mengendalikan proses penyerapan dari tubulus
kotortus ya. Kemudian dari faktor luar ya, tentu saja jumlah air yang kita minum. Semakin banyak yang dikonsumsi, urin kita semakin banyak juga. Terus tadi yang kedua ada suhu lingkungan. Kalau dingin lingkungannya, maka urin kita juga lebih banyak ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau suhu lingkungan lebih panas, biasanya keringat yang keluar berlebihan. Tadi terakhir Nasya menyebutkan ada alkohol kan ya. Alkohol itu bisa menghambat cara kerja hormon ADH gitu kan. Semakin banyak hormon ADH, semakin sedikit urin yang dikeluarkan. Terakhir, upaya penanggulangan penyakit yang bisa disebabkan karena gangguan sistem urinaria ya. Tadi contohnya yang disampaikan tadi apa aja? Nah, itu minum air yang banyak, apalagi? Hindari makanan yang terlalu banyak mengandung asin. Kemudian apa lagi? Menjaga tekanan darah. Menjaga kestabilan tekanan darah, menghindari alkohol. Ada apa lagi? Olahraga secara teratur. Menghindari rokok ya. Olahraga? Ya. Makanan sehat? Ya. Tentu saja. Oke ya? Sudah ya. Ini kuisnya dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke. Oke, Ibu mulai ya. Nanti diingat-ingat ini namanya karena yang misalnya apa kan? Diingat-ingat. Nah. Terima kasih ya. Nanti ini nilainya Ibu Legon. Kamu ingat-ingat juga screenshot dulu ya, karena ini pakai angka. Oke ya. Dan siapa nilai kamu? Aku jawab. Oke, terima kasih. Bagus ya, alhamdulillah lebih baik dari pretestnya. Sekarang kita lakukan refleksi dulu. Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Siapa yang mau jawab? Siapa Awan? Wah, Awan Naira, maaf Naira. Ya, apa Naira? Yang kamu sudah pelajari hari ini apa? Jadi hari ini itu yang dipelajari dari mulai akibat gangguan yang terjadi di saluran urin dan upaya menangani apa? Gangguan. Oke. Proses pembentukan urin, faktor yang mempengaruhi produksi urin, gangguan yang bisa terjadi pada sistem urinaria, dan upaya penanggulangan atau lebih tepatnya yang sudah kita pelajari upaya pencegahan ya, supaya tidak tidak terjangkit penyakit-penyakit yang menakutkan itu kan? Takut nggak? Takut. Tidak. Sehat itu mahal, ya. Nah sekarang pembelajaran yang bisa diambil dari hari ini apa? Cara kita untuk menjaga urin. Betul, cara kita untuk menjaga cara kita untuk menjaga ginjal aja yang perlu dijaga. Jadi kita harus lebih peduli, lebih aware terhadap kesehatan diri kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena
bisa beli organ ginjal. Kalau order motor mungkin banyak di bengkel, banyak di showroomnya. Tapi kalau salah satu organ tubuh kita rusak, kita nggak bisa. Meskipun tadi di upaya penanggulangan ada transplantasi, tapi kan sulit ya, sulit cari donornya, biayanya juga mahal, rumah sakitnya harus bagus. Makanya ada pepatah, lebih baik lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah sakit mah ribet ya, gitu ya. Nah, perasaan kamu bagaimana nih setelah kita belajar hari ini? Mudah-mudahan meskipun pembelajaran kita sudah mulai masuk materi yang agak berat gitu ya, tapi spirit kita, motivasi belajar kita harus tetap dijaga, karena tidak ada orang sukses yang tidak belajar ya. Semuanya berproses, baru kita akan menuai hasilnya yang luar biasa. Oke, jadi pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Kalau dilihat dari hasil kuis sih hampir 80% nilainya di atas KKM ya, di atas 70 ya. Terima kasih semuanya. Tapi Ibu mau sampaikan dulu tugas kalian selanjutnya ya. Kita ketemu lagi kan minggu depan. Nah, minggu depan itu kamu membawa laporan berupa dokumentasi ya. Kamu mengkampanyekan hasil yang kalian kerjakan di sini. Boleh secara personal, misalkan ngajak temennya atau keluarganya, atau melalui media sosial. Kalian kan biasanya pakai IG, apa lagi? TikTok, apa lagi? Boleh terserah. Pokoknya minggu depan presentasi dari proses kampanye kalian dari poster atau video yang dibuat. Bisa ya? Bisa ya. Oke, sebelum kita berdoa dulu, mau sama siapa nih pimpinnya? KM. Mau siapa KM? Mau sama Teguh. Oke, Teguh. Pimpin doanya dulu ya. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menutup pakaian masing-masing, berdoa di dalam hati dimulai. Doa dapat diakhiri. Beri salam.